Bro, lu kenapa? Khawatir ya. Gue sakit, dirawat. Pengalaman pusing tuh paling pusing yang pernah gue alamin. Lemes, meriang, diare, kayak tipes ya kalau nggak salah. Covid is real, man. Covid itu beneran ada. Mulai nggak sadar, terusnya ya meninggal. Agak mendingannya itu udah hari ke 45 kali ya. Wih, kali ini gue mau nemenin Faisal yang udah kehilangan MTB-nya. Lu bikin postingan kayak hilang. Terkesan hilang. Terkesan hilang tanda kutip, men. Hilang bisa hilang yang diambil sama orang, hilang membelikan ke orang. Hari ini kita mau goes kemana? Coba ke GBK ya. Faisal pakai sepeda komuter. Sepeda komuter. Dia seneng banget nih sama sepeda ini nih. Nggak ngerti kenapa. Karena dia buat sendiri. Ini adalah kepuasan tersendiri sebenarnya. Wow, kayak begini sekarang tim. Keren. Nah, ini dia nih komuternya si Faisal. Oh, bisa bike check ya, bike check. Anti kemapanan sepeda. Frame-nya apa sih? Antara Yeti sama Santa Cruz. Anjay. Becek sepedanya Faisal. Dari frame dulu, frame apa nih? Mereknya mountain bike. Nggak tahu apa. Nggak tahu ya, soalnya udah di repaint juga ya. Udah di repaint berapa kali? Dari warna hijau Tosca, silver, hitam, biru. Karena mau ganti warna lagi. Nah, karat. Handlebar pakai XG ya. AXG. Ini homemade, nggak tahu ini pesan dari Jawa kayak gitu. Oh, ini raknya. Velgnya dari Dari Zandai. Araya. Hub pakai Raid ya. Speed ya. speed udah loncer banget. Banyak pakai Apa kemarin? nggak tahu. Genda. Ya, ukuran 26. Temnya apa nih? SL, XRL, D. Dia bisa naik turun, bisa di adjust. Sadel dari speed. Belakang tetap ada rak juga. Ini mereknya Shimano kali ini. Bukan ya. Di brake depan belakang pakai Tektro. Hand gripnya pakai Site. Tanknya pakai Shimano non series triple. Brake lever sama shifternya gabung jadi 3 speed. Speednya 3 plus 7 speed. RD-nya pakai Tourney 7 speed ya. Udah kemana aja nih sepedanya? Baru kemana ya? Oh, waktu yang kita nyasar itu. Iya, nyasar. Dasar mana? Pik, ngaspalan aja ya. Udah jauh juga udah. JPG tapi nggak masuk ke dalam. Iya, kilometernya udah jauh juga nih. Oh, udah lewat Ryan sih. Ada ya Ryan. Oke, kita langsung. Kita udah sampai di GBK bersama teman gua. Belum, bro. Ketemu lagi. Kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang Faisal. Kita ngobrol ya? Bro. Jadi setelah gua goes sama lu tuh yang ke Kuningan City ya? Kuncit. Kuningan City, nah terus lu Itu bulan apa? Desember ya? Mau tahun baru ya? Januari. Oh, pas Enggak. tahun baru ya? Mau tahun baru itu. Pas tahun baru kita goes berdua. Yang kita bikin konten yang goes terakhir di 2020. Nah. Tahun 2020. Nah, jadi hashtagnya gue terakhir di 2020. Setelah itu lu nggak ada kabar tuh sama gua tuh. Padahal kita nggak marahan ya. Nah, padahal nggak marah, benar. Bisa diceritain nggak, bro? Kan sebenarnya gue pengen hijrah. Malu sama muka. Di awal tahun itu memang nggak nyangka banget bisa kena penyakit yang bener-bener lagi ngetren sampai sekarang udah jalan tahun kedua ya, bro. Iya. Which is COVID. Kena kita gitu. Memang bener-bener nggak nyangka awalnya, emang pada awalnya banget tuh seminggu dari sekitar akhir Desember itu dari almarhumah nyokap mertua sakit, usianya udah 70 tahun ke atas, 72, 73an something. Beliau
sakit tuh men, sakit. Rebahan aja, nggak enak badan, kita aja seringnya masih muda suka nggak enak badan, rebahan aja men, rebahan saking lemesnya, mau ke toilet aja, mau wudhu tuh berat banget, susah banget gitu, kita nggak nyangka macam-macam sakit macam-macam gitu. Lalu di awal tahun sekitar tanggal 5 ya, 5 tuh gue langsung drop men, tiba-tiba drop, badan nggak enak, lemes banget, pusing sepusing-pusingnya, pengalaman pusing tuh paling pusing yang pernah gue alamin gitu. Badan lemes, meriang, sempat diare, sempat nggak mikir macem-macem gitu, karena gejalanya kurang lebih katanya orang kayak apa sih, kayak tipes ya kalau nggak salah, kayak tipes. Lalu istri gue kehilangan penciuman, kehilangan rasa lah. Dia langsung dengan yakinnya aku kayaknya covid ya. Dia bilang jangan-jangan kamu juga covid, dia bilang gitu kan. Jangan kamu covid. Akhirnya di tanggal 7 Januari masaknya tanggal 5, 3 mulai nggak enak badan, 5 parah-parahnya, 7 tes PCR kita di Bintaro, rumah sakit Bintaro. Tanggal 9 keluar, tapi istri tanggal malamnya udah keluar positif, istri positif, mertua positif. Gua sama anak gua juga PCR baru ketahuan tanggal 9 positif, terusnya Jadi keluarga positif? Berempat positif. Gua 4. Lu, istri, anak, sama mertua? Mertua. Terusnya waktu itu kita ya udah deh, kita isoman aja deh, udah dari Isolasi mandiri? Ya di rumah aja gitu. Dari keluarga alhamdulillah banyak support lah gitu, teman-teman ngirim makanan, lu kan nggak boleh kemana-mana gitu. Ternyata di lingkungan rumah juga banyak yang kena, beberapa selalu lapor ke RT, puskesmas dan lain-lain. Akhirnya ya karena ibu mertua udah berumur, ya udah deh coba dibawa ke rumah sakit. Akhirnya dibawa ke puskesmas tanggal berapa ya gitu ya, pokoknya itu kita hari Minggu deh. Hari Minggu itu mungkin tanggal 10, iya benar tanggal 10. Tadi pas gejalanya itu setelah kita sepedahan ya? Kita sepedahan itu... jedanya agak jauh deh kayaknya deh men. Kita sepedaan tuh kayaknya pas Natal bukan sih? Enggak, pas tahun baru. Gitu ya? Oh iya, berarti setelah itu bener-bener berapa dekat banget tuh, bener-bener tanggal 3 masalahnya. Tanggal 3, jadi gue agak ketar-ketir tuh waktu gue minta kabar. Bro, lu kenapa bro? Khawatir ya? Gue sakit, dirawat. Ya, tapi gue emang gak ngabarin ya? Nggak ngabarin, jadi dia ngabarinnya setelah sembuh justru? Belum, lu udah di rumah sakit. Dia udah di rumah sakit, gue video call sama dia. Oh iya benar. Lu sering gangguin gue ya? Lu sering gangguin gue ya? Iya. Gue positif COVID, gue agak langsung drop ya? Langsung drop juga, wah gue kan gak lama ketemu lu, kita goes bareng gitu, gimana nih? Yang kuningan, apa tapi putaran itu ya? Kita terakhir goes tuh pas di Kuningan City itu yang tanjakan 13. Tanjakan 13. Berapa ya? Nah setelah itu dia beberapa hari kemudian gue liat IG story-nya dia lagi sebenarnya pas sakit gue sih nggak nge-expose. Nggak ada expose ya? Nggak ada expose. Pas justru udah mau sembuh nggak salah deh, baru gue suka IG story gitu. Tapi gue udah tahu dulu sih dari bini ya, benar-benar. Dari istri lu, gue liat Instagramnya. Terus bini gue kan asal bini gue dia kan berteman juga. Terus kabar-kabaran gue bilang ini kena COVID, waduh kok dia nggak bilang. Terus gue teleponan ternyata ya. Jadi pas itu sebelum itu lu ke rumah sakit dulu nyanter nyokap ya? Ke puskesmas, dekat rumah ada puskesmas. Di puskesmas sempat karena saturasinya nyokap mertua kan turun. Lalu pulang ke rumah, akhirnya keluarga memutuskan untuk dirawat aja di Aminah. Itu tanggal 10 Januari kalau nggak salah, 10 Januari ketika tanggal 9 positif ketahuan positif, tanggal 7 malam positif ketahuan, tanggal 10 dibawa ke rumah sakit, tanggal 12 itu hari Selasa, gue inget mulai nggak sadar, terusnya ya meninggal tanggal 12 Januari. Turut berduka juga tuh ya buat ibu mertua. Amin, terima kasih. Akhirnya tanggal 12 malamnya, 12 pagi ibu mertua meninggal, 12 sore dimakamin, 12 malam gue memutuskan untuk gue kayaknya harus dirawat di rumah sakit nih. Dari kakak ipar ngasih masukan tuh, ada punya kenalan dokter di Sunyoto di veteran di Bintaro, coba ya daftar tuh, maksudnya datang bla. Kan gue sempet parno, maksudnya ngeliat berita di Wisma Atlet itu rame banget kan, katanya dengar temen juga katanya tiap hari ada 1 bis 2 bis masuk, yang kalau nggak dapat kamar tunggu dulu di bangsalnya atau tunggu di koridor atau di mana lah gitu. Aduh gila, badan gue lagi tepar gini, gue kayak nggak kuat ya. Akhirnya alhamdulillah
gue menguatkan diri lah, diantar kakak ipar sama ponakan gue ke rumah sakit. Sempet di Sunyoto itu sempat 1 malam di IGD, karena belum dapat kamar. Alhamdulillah besoknya langsung dapat kamar, dirawat 9 malam. Dari tanggal 12 masuk kamar tanggal 13 negatif, udah ketahuan negatif, tanggal 21, 22 boleh pulang. Itu selama di rumah sakit nggak ada kontak-kontak ke ini ya? Keluar nggak boleh. Kalau di Wisma Atlet itu kan boleh ya, pagi itu senam, kena matahari gitu ya, katanya kan bagus sinar matahari apa sih, vitamin E ya. Tapi ternyata di sana nggak gitu perlakuannya. Jadi di sana benar-benar kita bangsalnya, gue di bangsal E itu di rumah sakit Sunyoto itu. Isolasi ya? Benar-benar isolasi. Jadi alhamdulillah kamarnya enak, nyaman, bagus lah. Enak lah pokoknya, dapat 3 kali makan 3 kali sehari, dicek tensi, saturasi 3 hari sekali, pagi, siang, malam. Terus alhamdulillah dikasih obat. Kalau gua itu pusing, lemes, sempet diare, demam, itu sih. Cuman gua nggak ngerasain. Dulu apa istri dulu? Istri dulu ya? Istri. Tapi istri nggak dirawat ya? Nggak dirawat. Ya, alhamdulillah dia lebih kuat lah kayaknya dari gua. Dia sempat pusing, tapi terusnya pusingnya hilang, penciuman dan perasaannya hilang. Tapi gue nggak ngerasain itu. Dia sampai makan garam, cabe itu nggak kerasa, men. Pengobatannya apa tuh istri kalau di rumah aja? Cuma minum obat aja sih. Obat apa ya, vitamin gitu. Sama makan aja. Alhamdulillah sih. Karena kan memang obatnya kan sampai sekarang kan belum ada ya. Mungkin sekitar pas masuk itu kan masih parah-parahnya tuh. Yang gue di IGD semalam lemes dapat kamar, itu masih parah, men. Batuk, sempat sesak gitu, narik napas aja sesak gitu. Muntah-muntah? Enggak, alhamdulillah enggak muntah. Oh, enggak muntah. Pusing aja ya, sesak napas. Sempat tes pack, men, alhamdulillah. Enggak muntah. Agak mendingannya itu udah hari ke-5, 4-5 kali ya. Hari ke-4 ke-5 gitu. Udah enak maksudnya. Sampai nafsu makan hilang, men. Jadi kan dapat nasi kotak gitu, tiap pagi dapat nasi kotak. Supaya bisa gue minum obat, ya ampun, cuman nasi sendok sama karena nggak ada rasa. Pahit, men. Pahit, lidah pahit, sama nggak ada nafsu makan. Tapi rasa makanan pahit aja, rasa pahit. Oh, mungkin karena antibiotik obat kali ya? Dikasih antibiotik. Ada antibiotik obat kah? Gue lupa ada dikasih antibiotik apa enggak ya. Tapi ada obat lah, intinya gue sekali minum obat tuh bisa di rumah sakit ya, pas rumah sakit tuh bisa 3 sampai 4 sampai 5 obat lah, 3 sampai 5 obat lah yang harus diminum. Mungkin ada antibiotik, banyak kan zinc, vitamin gitu sih. Oh, banyak vitamin. Tapi kalau misalnya gue mual, gue dikasih obat mual, misalnya, sus, saya mual nih, ya udah dikasih obat apa sih namanya itu? Asam jahe sama pisang goreng. Jadi total berapa hari di rumah sakit? Dari tanggal 12 malam masuk IGD, 13 masuk kamar, 22 boleh pulang. Semingguan ya? 12, 22, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 9 malam, 10 hari. 10 hari ya? Lu keluar siang ya? Keluar siang, karena 21 malam itu kita dites lagi, di swab lagi. Oh gitu? Sorry, 21 pagi, nggak salah, 21 pagi sebelum pulang? Bukan, jadi 21 pagi di swab. Batch gue itu ada sekitar 9 orang di swabnya tuh 9 orangnya 7 orang hasilnya dikasih tahu sama susternya, Pak, Bapak nanti tanggal 21 akan tes lagi ya, PCR. Dia ngomong tanggal 21, dia ngasih tahu tanggal 19 atau 20 lah. 21 saya PCR pagi, kalau hasilnya bagus malam langsung ada hasilnya kan, 22 boleh pulang gitu, men. 22 boleh pulang. Nah, dari batch gue itu ada 9 orang yang di tes, 7 negatif, 2 masih positif, tapi secara apa tuh udah bagus. Apa sih kandungannya itu tuh? Apa istilahnya? CT-nya tuh udah bagus. CT udah bagus, tapi masih positif. Nah, dikasih 2 option, mau rawat di rumah apa tetap di rumah sakit. Nggak salah dua-duanya itu tetap minta di rumah sakit ya, karena di rumah ada anak bayi, kasihan. Gitu. Nah, ya itu balik lagi yang tadi lu bilang, nafsu makan sama sekali nggak ada, lidah pahit, tapi begitu udah enakan langsung go food. Nasi goreng kambing, langsung kambing. Ya, balas dendam. Request sama istri minta ini masak. Jadi pas balik siang sampai rumah, besokan paginya goes.
Goes. Kangen goes. Jadi hari ini pulang nih hari siang, besok pagi langsung goes. Goes iya. Gue sendiri, dan belum ketemu gue tuh. Belum. Tapi dia udah kabarin gue kalau misalnya dia udah alhamdulillah udah sehat dan udah mulai goes, gokil gue bilang. Iya. Goes. Tapi bini lu juga udah sehat ya? Sehat. Jauh udah sehat ya? Kapan ya? Iya, lu masih di rumah sakit, bini udah negatif ya? Udah negatif, kalau masalah beda jeda beberapa hari lah. Dan alhamdulillah anak gua kan positif juga. Masih waktu itu belum 2 tahun, 1 tahun 9 bulan kalau nggak salah. Nggak rewel alhamdulillah. Nggak rewel ya? Mungkin karena imunnya masih kuat kali ya? Mungkin. Ya udah, pandemi juga masih berlalu nih, nggak tahu kapan berakhirnya. Covid is real, man. Covid itu beneran ada. Covid itu beneran ada, dan dia udah ngalaminnya sampai mertua meninggal ya. Jangan sampai ngalamin lagi lah. Gue turut berduka atas meninggalnya mertua, dan semoga Covid ini cepat berlalu. Dan tetap jaga kesehatan lah ya. Iya, prokes 5M sekarang ya, men, bukan 3M ya. Tetap sehat dan tetap semangat. Tetap sehat. Tapi memang apa ya, gue nggak tahu ya, mungkin dari tenaga kesehatannya waktu itu agak capek ya. Kenapa? Karena ketika pas gue di IGD itu, kan gue bawa surat hasil PCR gitu kan, CT gue rendah banget, dimana kalau rendah CT-nya itu tingkat penularan tinggi banget, langsung kaget gitu kan. Yang tadi nggak pakai masker itu langsung dikencengin gitu masker. Mas, Covid ini beneran ada loh, nggak main-main loh mas gitu. Jadi mungkin sekarang paradigma di pikiran tenaga kesehatan berpikiran bahwa ini orang-orang kayak ngerasa Covid nggak ada deh, kok pada cuek-cuek aja sih, sampai dia warning ke gua gitu, mas Covid itu beneran ada loh, bukannya nggak ada. Jadi buat teman-teman yang ngerasa Covid itu nggak ada, Covid itu ada. Mungkin orang udah agak-agak bosen ya, orang pada pakai masker tuh cuma di dagu, itu juga menurut gua buat apa lu pakai masker di dagu? Iya. Padahal kan kumannya virus itu juga masuknya di mulut dan hidung. Bener. Tapi lu pakainya di dagu gitu, buat apa? Lu pakai, mendingan gak usah pakai masker. Dan sekarang gue juga nggak pakai karena Zaldai pakai ya, ada apa-apa ya. Nah, jadi gue pakai sekarang. Iya. Oke, gitu aja ya. Pengalaman ceritanya Om Faisal. Pengalamannya termasuk pengalaman berharga banget, men. Berharga banget. 2021, men. Awal 2021, men. Jadi nggak tahu juga itu Covid dari mana. Iya, karena teman kantor gua random banget ya. Pada swab negatif semua, men. Oh iya, teman-teman kantornya dia sebelum itu juga pada ketar-ketir juga, dan mereka pada swab ya. Pada swab. Alhamdulillah pada negatif semua. Alhamdulillah negatif, padahal agak dekat juga waktu itu kerja ya. Waktu itu juga pas baru ketemuan juga. Ada yang mau pesan-pesan nggak? Kalau ada mau pertanyaan bisa ya. Dia boleh nggak nanya nanti kan? Ada pesan-pesan nggak buat yang belum? Buat yang belum kena Covid, jangan sampai kena Covid. Oke, jaga kesehatan aja, minum vitamin, makan yang sehat-sehat lah, olahraga juga sih pasti. Tetap prokes. Oke, itu aja. Thank you Om Zaldi. Tanya jawab kita. Sharing lah. Sharing kita. Udah lama juga sih sebenarnya nih kejadiannya. Dari Januari. Baru sekarang kita ngobrol-ngobrol nih, karena si ini sibuk banget ya, malum bos. Sibuk. Bos besar. besar ya. Oke, itu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Thank you Om Faisal udah berbagi ceritanya. Sama-sama. Salam buat keluarga, sehat selalu. Oke. Oh ya, jangan lupa subscribe ya. Tolong di subscribe.